Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stipani. Saya jurusan Sosiologi kelas C dengan NIM 2814124046. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia mengatur beberapa hal di antaranya. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam seluruh jenjang pendidikan nasional. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan agama, dan mata pelajaran terkait dengan pendidikan kewargaan negaraan pada lembaga pendidikan asing atau suatu pendidikan khusus. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam hal diperlukan untuk kegiatan keagamaan, adat istiadat, atau kesenian. Bahasa daerah atau bahasa asing dapat digunakan untuk informasi pelayanan umum dengan menyertakan bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, para pihak bebas menyepakati bahasa yang digunakan dalam perjanjian. Presiden dan Wakil Presiden dapat menyampaikan pidato resmi dalam bahasa tertentu selain bahasa Indonesia pada forum internasional. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Presiden bahwa mengatur bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama merek dagang yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Ketentuan ini merupakan norma hukum yang bersifat memaksa dan wajib untuk dipatuhi. Merek dagang adalah tanda yang digunakan pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Jika merek terdaftar tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka Pengadilan Niaga dapat membatalkannya atau Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat menghapusnya. Berikut ini ada beberapa contoh nama merek dagang yang menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, Indomie atau bisa disebut dengan mie instan. Yang kedua, roti. Pahlawan tanpa tanda jasa buat kamu? Mungkin aja jawabannya salah satu guru atau emak kamu. Tapi ada nih, satu sosok. Sebelum masuk dan melihat isi pabrik dari mie instan, bagaimana kalau kita bahas sedikit sejarah tentang mie instan? Sebagai bahan makanan penyelamat para perantau di akhir bulan, mie instan itu tercipta pertama kali pada tahun 1958 di Jepang. Seperti kegunaannya sekarang, mie instan dulunya digunakan sebagai solusi dari fenomena kelaparan di Jepang pasca kekalahan Perang Dunia Kedua. Misi dari mie instan pada waktu itu cukup menantang, yaitu membuat makanan enak, tidak mudah basi, tidak beracun, mudah untuk disajikan dan juga murah. Dengan misi ini, banyak orang yang menganggap kalau makanan tersebut adalah mustahil. Hingga seorang pria bernama Momofuku Ando berhasil menciptakan mie ramen yang bisa disimpan lama dan hanya butuh waktu beberapa menit untuk disantap. Melalui perusahaan miliknya bernama Nissin, mie instan pertama ini dipasarkan secara besar-besaran dan diterima bukan hanya di Jepang, melainkan di seluruh dunia. Sekarang, konsumsi dari mie instan sudah kian menggila. Diperkirakan 290 juta orang memakan mie instan tiap hari. Dengan nilai yang sangat besar ini, wajar saja kalau merek mie instan seperti Indomie bisa mengepakkan sayap di berbagai belahan negara di dunia.
mulai dari Asia hingga Afrika. Untuk produksi, dalam satu hari, total produksi Indomie dari semua pabrik Indofood sekarang udah mencapai 32 juta bungkus per hari loh, atau 15 miliar bungkus per tahun yang menggunakan sekitar 16 buah pabrik. Makanan roti kini sangat identik dengan bangsa Eropa. Namun tahukah kamu makanan satu ini sebenarnya berasal dari Mesir, tepatnya berkembang pada bangsa Mesopotamia. Sekitar 1300 tahun yang lalu pada masa Raja Tut, orang Mesir sudah memanggang 40 jenis roti beragi. Kemudian pada abad pertengahan, roti telah menjadi makanan utama bangsa Eropa Barat atas kontribusi orang Romawi yang membawa pembuat roti Yunani dengan oven mereka. Selain rasanya, kepopuleran roti dipengaruhi juga karena roti cukup tahan lama dan juga mudah untuk diolah dengan berbagai tambahan nutrisi yang dibutuhkan, seperti telur maupun sayuran yang cocok dijadikan untuk sarapan di pagi hari. Untuk sajian yang lebih simpel, Anda dapat mengoleskannya dengan selai yang tidak memakan waktu yang lama untuk membuatnya. Begitu populernya roti sebagai makanan pokok Eropa, pabrik roti seperti ini dapat beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pada video kali ini, rekayasa produksi